Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang baik pada awal bulan ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Agustus dan kita percaya berkat-berkat Tuhan ada pada kita, menolong kita, memberkati kita, dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Nah, bulan ini saudara sekalian, tema besar pelayanan kita adalah relasi yang sehat dengan sesama. Relasi yang sehat dengan sesama. Ini bicara tentang antara kita dengan orang lain. Mungkin antara kita dengan anggota keluarga kita dengan sesama jemaat, bahkan juga kita dengan orang lain di sekeliling kita bersama-sama. Nah, minggu yang pertama ini kita akan bicara tentang perkataan yang menjadi berkat. Perkataan yang menjadi berkat. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasalnya yang pertama ayat 26 berkata, jika seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perkataan yang menjadi berkat bagi sesama merupakan cara yang terbaik bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Tentu, hal yang dimaksud di sini bicara tentang perkataan yang menjadi berkat adalah kata-kata saudara ataupun komunikasi kita adalah komunikasi yang baik. Tidak ada kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang penuh dengan emosi, tetapi kata-kata yang penuh makna dan menjadi berkat bagi orang lain. Menurut saya, orang-orang hidup dari zaman ini, maka penting sekali memahami bagaimana diri mereka menjadi orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Oleh karena itu, mari kita membangun dalam diri kita bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki berkat yang menjadi berkat. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang pertama 26 ini, bahwa orang-orang harus belajar mengekang diri, mengekang lidahnya, sehingga mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perkataan yang sia-sia. Nah, tentu pertanyaannya bagi kita bersama-sama adalah apa yang perlu kita lakukan supaya kata-kata kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya kita membuat perkataan-perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita? Beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, berbicaralah setelah mendengar. Berbicaralah setelah mendengar. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kecenderungan orang saudara sekalian memiliki komunikasi yang tidak baik antara satu dengan yang lain. Biasanya itu karena orang terlalu saudara sekalian buru-buru untuk merespon apa yang disampaikan orang lain. Orang lain belum selesai pada pembicaraannya, lalu kita potong di tengah jalan. Nah, itu cenderung membuat saudara sekalian komunikasi atau dialog menjadi saudara sekalian tidak baik. Karena itu, rahasia bagaimana membuat kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain, berbicaralah setelah mendengar. Saudara, ada fungsi daripada mendengar yang penting di sini, sebab ketika kita mendengar, maka kita akan bisa mencerna. Dan kalau kita bisa mencerna, maka kita akan bisa menanggapi dengan cara yang tepat. Sehingga tanggapan kita, respon kita, bukanlah respon yang salah ataupun bukanlah respon yang emosional, tetapi respon yang bijak yang kita sampaikan pada orang lain. Itu sebabnya berbicaralah setelah mendengar, atau berbicaralah setelah kita menangkap semua maksud dan tujuan yang disampaikan oleh orang-orang yang berbicara kepada kita. Yang kedua, bagaimana supaya perkataan kita menjadi berkat? Berbicara tanpa emosi. Berbicara tanpa emosi. Yakobus pasal yang pertama ayat 19c sampai dengan 20 dikatakan, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Emosi biasanya saudara sekalian itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang berpikir tidak jernih. Tidak hanya tidak berpikir jernih, tetapi juga emosi kadang-kadang membuat kita juga menjadi orang yang tidak tepat untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi pemahaman kita, dan cenderung emosi saudara sekalian, apalagi kalau disertai dengan meluap-luap saudara, itu akan membuat perkataan-perkataan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain.
Saya sangat mendorong kita bersama-sama. Mari kita belajar saudara sekalian untuk berkata-kata tanpa emosi. Artinya apa? Kita bisa saudara sekalian dengan cara yang lebih bijak. Atau kita bisa saudara sekalian dengan kata-kata yang mungkin lebih perlahan-lahan ataupun lebih halus saudara sekalian. Dan ini akan kemudian tidak menyakitkan orang lain. Misalnya, kalau kita pun harus menyampaikan kesalahan orang lain, saudara bisa menyampaikan dengan cara bijak. Atau saudara juga bisa menyampaikan dengan cara yang lebih sederhana, tanpa emosi, tanpa marah-marah. Saya percaya ini akan membuat pembicaraan kita menjadi berkat. Yang ketiga, bagaimana supaya pembicaraan kita ataupun perkataan kita menjadi berkat? Berbicaralah dengan tuntunan firman Tuhan. Berbicara dengan tuntunan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 berkata apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu dan yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Poin ini menurut saya menjadi sangat penting, harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bahwa kalau kita berbicara, saudara sekalian, berbicaralah sesuai dengan tuntunan firman. Menurut saya, ini adalah poin yang tertinggi. Bagaimana membuat pembicaraan kita, kemudian komunikasi kita, satu dengan yang lain. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Sebaliknya, pemimpin dengan yang dipimpin. Maka saya percaya, kalau kita berbicara sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, semua perkataan-perkataan kita pasti akan menjadi berkat bagi orang banyak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.